Oke, teman-teman, saya lanjut cerita yang tadi. Jadi, setelah belajar mandiri sampai buat kursusan, sampai mengajar di 2 kursusan di UNM sama di UNM di Career Development Center ada kursusannya, sama ada lembaga kursus yang mengajar untuk calon polisi, calon perwira. Saya mengajar juga di situ TOEFL. Dan saya tes TOEFL lagi dan alhamdulillah saya mencapai 500. Lebih 500. Tes resminya 500. Tapi sebelum itu saya sudah tes sebelum itu di Makassar lagi tidak sampai 500 tes. Tidak tahu kesekian kalinya berapa. Saya sudah lupa berapa kali saya tes TOEFL. Intinya ketika saya belajar independen itu saya sudah dapat 500 lebih walaupun belum sampai 550. Nah, untuk daftar beasiswa LPDP itu harus 550 kalau ke luar negeri. Kalau 500 itu baru dapat untuk tujuan dalam negeri. Jadi nilai saya sudah bisa untuk daftar dalam negeri, tapi tujuan saya di luar. Nah, pada saat itu intinya belum sampai ya untuk daftar luar negeri. Nah, pada saat itu teman saya yang sudah lulus di LPDP duluan, senior, dia saat itu sedang di Perth, menginformasikan bahwa ada beasiswa afirmasi. Coba cek, beasiswa afirmasi itu ditujukan kepada yang daerah tertinggal pada saat itu. Coba cek, jangan sampai daerahmu masuk. Kalau masuk itu 500 diterima TOEFL-nya, karena dia akan difasilitasi kursus selama setahun untuk mendapatkan 550 atau 6,5 kalau mau ke luar negeri. Dan saya cek dan betul Mamuju, Sulawesi Barat itu masuk sebagai salah satu daerah kategori tertinggal, sehingga dikategorikan sebagai sasaran beasiswa afirmasi. Jadi syaratnya harus SD, SMP, SMA harus ada di Mamuju. Dan saya memang memenuhi syarat. Dan ketika itu saya daftar, alhamdulillah lulus. Nanti saya ceritakan bagaimana perjalanannya, karena saya sampai daftar 2 kali juga, sampai dibantai pada saat wawancara. Dibantai wawancara, HP saya bunyi pada saat wawancara. Pokoknya penuh drama dan saya kira tidak lulus, tapi alhamdulillah ternyata lulus. Lulus otomatis harus setelah lulus otomatis saya tidak fokus lagi ke TOEFL. Saya harus fokus ke IELTS, karena di luar negeri tidak diterima TOEFL PBT, paper based test. Jadi itu harus pakai IBT, dan itu lebih sulit lagi bagi saya karena memang tidak familiar. Akhirnya kebetulan ada teman saya juga yang dari Kediri juga, dia sudah belajar independen, ingin kuliah di UK, dia belajar independen IELTS. Dan saya sering datang ke sekretariat di LPM Penalaran UNM, sering datang belajar IELTS. Akhirnya saya lihat kayaknya saya harus beralih ke IELTS juga, karena saya sudah lulus LPDP, tapi itu TOEFL tidak diterima lagi untuk lanjut ke luar negeri. TOEFL 500 tadi cuma untuk dapat beasiswanya. Akhirnya saya gabung ke dia, kita belajar bersama, belajar independen IELTS. Tiap hari kita listening, tiap hari kita reading, tiap hari kita pokoknya latihan nulis, kadang di kos, kadang di sekretariat. Dan baru tidak sampai sebulan saya langsung nekat juga, langsung tes IELTS di salah satu tes resmi di Makassar. Saya langsung ambil, nekat. Kenapa? Kembali lagi, walaupun tidak yakin dengan dasar, tapi saya ini kejar deadline beasiswa. Setelah tes di
lembaga tersebut, hasilnya apa? Hasilnya cuma 6,0, sedangkan yang dibutuhkan adalah 6,5. Jadi tidak lulus lagi, itu sudah rugi, bukan rugi, sudah kehilangan banyak biaya lah. Pada saat itu 2,5 juta, kurang lebih 2,5 juta kalau mau sekali tes dan cuma dapat 6,0. Jadi tidak dapat. Sedangkan tes IELTS, tes bahasa dari LPDP itu belum ada kabar, Jadi paling tidak saya sudah kenal tes IELTS. Kembali lagi ke pelajaran tadi, kalau mau tes IELTS jangan coba-coba kalau belum siap, kalau belum belajar. Saya baru belajar sebentar, langsung tes IELTS. Jadi memang harus sabar, apalagi biayanya yang sangat mahal. Nah, sambil itu belajar, singkat cerita, bukan singkat juga karena beberapa saat lamanya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mungkin, baru dapat kabar dari LPDP bahwa kurs penerima beasiswa afirmasi ini akan kursus di Yogyakarta. Jadi saya gelombang pertama untuk kursus beasiswa afirmasi. Nah, teman-teman, di sini begitu beruntungnya karena ketika saya lulus beasiswa afirmasi, LPDP merevisi daftar daerah tertinggal, dan Mamuju itu dicabut. Jadi setelah saya lulus, Mamuju dicabut dari daftar beasiswa afirmasi. Jadi seandainya sudah dicabut, saya tidak bisa ikut jalur ini. Jadi 500 nilai saya tadi itu, kalau saya itu tidak akan berguna. Nah, akhirnya kita pun dipanggil ke kursuskan di Yogyakarta, di Universitas Gadjah Mada selama 6 bulan. Jadi alhamdulillah saya juga alumni UGM lah, walaupun jalur kursus di Fakultas Budaya. Ya, di sini drama perjuangan untuk dapat nilai 6,5 ini lebih keras lagi. Kalau sudah keras di Kediri sampai belajar 9 program per hari, sampai belajar autodidak di Makassar, di Yogyakarta, itu lebih parah perjuangannya, lebih keras perjuangannya. Kenapa? Karena pada saat itu kita ada 20-an lebih, ada 20-an, jumlah pasien saya lupa, jumlah penerima beasiswa afirmasi luar negeri, semuanya luar negeri. Jadi untuk dalam negeri punya kelas tersendiri dengan target yang berbeda. Kita yang kelas luar negeri itu targetnya 6,5 IELTS. Ada yang ke UK, ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika Serikat, ada yang ke New Zealand. Jadi punya target masing-masing. Tapi masalahnya adalah di sini kita harus mencapai 6,5 karena ada ultimatum, ada dari LPDP bahwa kalau tidak bisa dapat itu ya silakan beralih ke dalam negeri. Jadi itu cuma 6,0 atau 500 itu sudah bisa untuk dalam negeri. Jadi masalahnya adalah kita sudah di kampung ini istilahnya sudah potong kambing, sudah potong ayam, bahwa kita mau kuliah di Australia, di luar negeri, tapi harus dialihkan ke dalam negeri. Jadi itu tantangannya, bagaimana caranya untuk dapat 6,5. Nah, di sini kita dibuatkan program jam 8 itu mulai program sampai jam 3. Dan saya jam 3 istirahat, 2 kali istirahat. Jadi itu berapa jam. Tapi kalau saya pribadi, saya rata-ratakan saya belajar 10 jam per hari selama 6 bulan di Jogja. Saya masuk setelah salat subuh, saya persiapan ke kampus jalan kaki. Itu jam 6 saya sudah berada di kampus. Kadang saya lebih duluan datang dari cleaning service, cleaner dan security. Kadang masih terkunci pintunya. Itu saya lakukan tiap hari. Dan saya pulang
sesuai jadwal di rumah saya masih belajar, biasa sampai jam 10 malam. Jadi speaking karena ada 4 aspek dalam IELTS, listening, reading, speaking, sama writing, itu harus seimbang semua. Lebih sulit lagi dibanding dengan TOEFL, harus seimbang semua itu dan tidak bisa belajar satu saja. Dan saya belajar itu selama 10 jam per hari, kadang lebih duluan dari cleaner datang dengan security. Nah, pada 3 bulan pertama saya tes IELTS, itu sudah dibiayai, bukan biaya sendiri. Biayanya pastinya lebih dari 2 juta juga, 2,5 sampai 3. 3 bulan kita sudah kursus tes IELTS dan saya tidak dapat 6,5 lagi. Jadi bagaimana stresnya ya, sudah belajar 3 bulan tapi tidak mencapai 6,5. Kembali bayang-bayang tadi lagi ya, sebenarnya kaki kita sudah ada dalam LPDP, karena kalau mau ya kita pindah ke dalam negeri. Jadi memang afirmasi untuk penerima beasiswa afirmasi ini kita sangat syukuri, begitu banyak kemudahan, termasuk diberikan kesempatan untuk pindah ke dalam negeri kalau tidak sampai skor untuk ke luar negeri. Tapi kembali lagi ya, kejiwaan kita, mimpi kita ya tidak menerima itu. Kita maunya keluar, harapannya memang keluar negeri. Akhirnya kecewa, stres dan sebagainya. Tapi yang lebih penting ketika kita stres, ketika kita kecewa, kita belajar adalah bagaimana recovery, bagaimana memperbaiki semangat kita. Jadi saya istilahkan kayak Naruto. Jadi Naruto itu ya tidak, salah satu kemampuan terhebatnya itu adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri dengan cepat. Banyak dari kita menghadapi masalah, stres, tapi stresnya lama, sehingga untuk bangkit mengerjakan upaya untuk mencapai cita-cita kita tadi itu terkendala. Tapi banyak di antara kita yang ketika stres, kecewa itu bisa langsung mengobati dirinya sendiri kayak Naruto. Ya walaupun kena senjata, kena jutsu dari lawan-lawannya, terluka parah, itu dia bisa memulihkan dirinya dengan cepat. Jadi analoginya seperti itu. Saya memperbaiki motivasi, fokus dan segala macam untuk bisa mencapai skor di 3 bulan kedua ini. Karena memang kita dikursuskan cuma 6 bulan, janjinya setahun, tapi yang difasilitasi 6 bulan pertama. Kita saat itu belum tahu apa yang terjadi setelah 6 bulan kedua, apakah dikursuskan seperti itu lagi atau dibiarkan mandiri, atau kita tidak tahu. Karena memang untuk biaya dikursuskan itu selama 6 bulan biayanya sangat besar, jutaan, ratusan juta mungkin. Karena kita sudah difasilitasi biaya hidup, belum lagi bayar kursusan, itu saya yakin ratusan juta. Jadi kembali ke tadi, saya ekstra keras lagi belajar 3 bulan kedua untuk tes IELTS yang kedua lagi. Nah, di sini ada drama lagi, karena pada saat awalnya memang ketika saya daftar afirmasi, yang saya daftar itu adalah the University of Illinois, USA, di Amerika. Dan saya mau pindah ke Australia. Jadi saya mengajukan pindah kampus negara. Kenapa? Karena kalau saya pikir ini untuk ke Amerika Serikat harus tes TPA lagi, GRE. Dan ini tes bahasa Inggris saja sudah susah, apalagi mau tes TPA lagi. Jadi mending ke Australia lah. Australia juga salah satu jadi mimpi saya waktu saya kuliah. Jadi saya tulis
kampus di USA karena saya tidak punya banyak referensi kampus. Sekarang saya punya, yaitu Adelaide University. Saya mau pindah ke situ. Saya mengajukan ke LPDP, bersurat, dan alhamdulillah disetujui. Nah, setelah disetujui, keluar pengumuman bahwa tidak boleh pindah kampus lagi. Jadi beruntung lagi kayak tadi, status Mamuju sebagai daerah tertinggal. Sekarang saya bisa pindah kampus. Setelah saya bisa pindah kampus ke Adelaide University, keluar pengumuman tidak bisa pindah. Nah, keluar lagi pengumuman bahwa teman-teman yang tidak mencapai skor IELTS 6,5 di tes yang kedua di 3 bulan kedua ini, maka disarankan untuk pindah ke dalam negeri agar bisa cepat kuliah. Jadi itu sulitnya. Jadi kayak kita berperang, pelurunya tinggal satu dan harus tepat sasaran. Kalau tidak lulus pindah ke dalam negeri, ya pada saat itu ada opsi, ada beberapa kampus dalam negeri yang memang sangat bereputasi, reputasinya juga sudah tingkat dunia. Tapi masalahnya adalah yang di awal kita sudah tetapkan yang di luar. Jadi kemudian belajar, saya ulangi tadi, saya lebih keras lagi, bahkan saya panggil istri ke Jogja. Jadi istri saya di Makassar. Jadi saya menikah ketika ada pengumuman bahwa saya lulus beasiswa farmasi. Pas saya kursus di Jogja 1 minggu di Jogja, itu 1 minggu di Jogja di UGM kursus, saya balik ke Makassar 5 hari untuk menikah dan balik lagi ke sana. Itu akan saya buatkan video khusus lah bagaimana perjuangannya juga. Saya panggil istri saya ke sana, saya bantu saya speaking. Jadi ada list pertanyaan, dia bertanya, saya menjawab. Itu kita lakukan sampai 10 jam rata-rata, bahkan lebih dari itu, 10 jam per hari. 10 jam per hari saya belajar IELTS karena dibayang-bayangi tadi bahwa ini adalah peluru terakhir untuk dapat 6,5. Dan singkat cerita, di 3 bulan kedua kita kursus IELTS lagi, di UGM, dan itu penuh drama juga karena ketika saya tes IELTS, saya kerja writing, reading, terus termasuk speaking. Saya keluar, kita kumpul sama teman-teman yang ambil tes IELTS juga. Kita banyak yang diskusi, oh kamu jawab apa di soal nomor ini, dia jawab ini dengan alasannya, dan itu benar. Dan terus saya diam saja, saya pikir waduh, jawaban saya beda dengan mereka. terus di writing juga, kamu jawab apa, kamu tulis apa di writing. Mereka jawab, iya saya tulis sini karena kan soalnya perintahnya kita diminta untuk tulis yang kayak begini. Pada saat itu saya diam lagi, bilang aduh, saya beda dengan itu, perintahnya beda dengan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sudah pesimis pada saat itu bahwa kalau mungkin nilai saya tidak sampai 6,5 lagi. Kita balik ke Makassar, kita tinggalkan karena pasca tes itu butuh beberapa minggu baru keluar hasilnya. Saya Makassar beberapa hari, apa yang terjadi, kita ada info dari teman bahwa nilai IELTS sudah keluar. Saya pun cek secara online, saya lihat hasilnya 6,0 listening saya kalau tidak salah, terus 6,5 reading, 6,5 writing, 6,0 speaking kalau tidak salah. Artinya apa? Saya dapat overall 6,5 dan itu memenuhi syarat untuk kuliah di Adelaide University dan memenuhi syarat untuk lanjut beasiswa LPDP luar negeri. Jadi saya sangat bersyukur pada saat itu, dan betul
takdir, ternyata saya ditakdirkan untuk dapat nilai 6,5 IELTS dan dapatkan diterima di Adelaide University.